Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Dawa Khairul Ummah. Kita akan membahas lagi fikih lil mubtadiin, bab tentang akikah. Yang pertama, bab akikah menurut bahasa adalah rambut kepala bayi. Dan hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Dan menurut istilahnya adalah memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih hewan kurban. Siapa yang berakikah? Orang tua atau walinya yang wajib menafkahinya. Waktu akikah. Adapun waktu-waktu akikahnya ialah saat anak tersebut melahirkan sampai menginjak usia baligh. Dan apabila sudah baligh, maka kewajiban akikah sudah gugur, tapi tetap boleh mengerjakannya apabila sebagai amal yang belum dikerjakan. Adapun sunnah akikah, yang pertama mencukur rambut bayi setelah memotong hewan kurban. Yang kedua, rambut bayi ditimbang dan ditukar emas dan perak lalu disedekahkan untuk orang miskin. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum menyembelih. Yang keempat, sebaiknya menyembelih pada pagi hari. Yang kelima, setelah dicukur, sebaiknya kepala bayi diolesi minyak wangi atau za'faran. Hal-hal yang boleh dalam akikah. Yang pertama, dianjurkan menyantap dagingnya. Yang kedua, sebagian disedekahkan. Yang kedua, disedekahkan kepada fakir miskin dan keadaan matang. Yang keempat, tidak memecahkan tulangnya. Yang kelima, hendaknya bidan atau yang membantu proses melahirkannya diberi bagian berupa paha belakang. Sembelihan atau kurban. Yang pertama, secara bahasa memotong. Yang kedua, secara istilah menyembelih hewan dengan yang halal dan bisa ditundukkan. Syarat-syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, berakal. Yang kedua, muslim. Jadi orang majusi atau orang Nasrani atau orang yang patung atau orang murtad tidak boleh menyembelih. Alat penyembelihan, semua senjata boleh digunakan untuk menyembelih kecuali gigi. Yang kedua, tulang. Yang ketiga, kuku manusia dan kuku hewan. Sunnah penyembelihan. Yang pertama, sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, mengasah pisau setajam mungkin. Yang ketiga, membaca basmalah dan sholawat sebelum menyembelih. Yang keempat, memotong urat leher. Yang kelima, mengikat semua kakinya kecuali bokong sebelah kanan dan sayatan. Hukum menyembelih hewan dalam keadaan darurat. Boleh melakukan penyembelihan hewan secara darurat. Seperti ada sapi yang masuk ke sumur, terus tidak bisa balik lagi. Ya, itu boleh ditusuk ke arah manapun dan hukumnya halal kalau kita makan. Hukum rambut. Yang pertama, tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak boleh juga menyambung rambut, merenggangkan gigi, membuat tato, memakai inai bagi laki-laki jika tidak ada keperluan. Adapun pembahasan lagi, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kurban dan atau udhiyah. Definisi. Yang pertama, setiap binatang ternak yang disembelih sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah saat hari Idul Adha. Hukum kurban. Yang pertama, sunnah muakkadah bagi orang yang melaksanakan haji maupun tidak. Yang kedua, wajib apabila sudah dinazarkan. Syarat-syarat orang yang berudhiyah. Yang pertama, Islam. Jadi orang kafir, orang Kristen, orang Majusi, orang murtad itu tidak wajib berkurban. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Syarat-syarat binatang udhiyah. Yang pertama, binatang udhiyah boleh dari jenis unta, kambing, sapi.
dan boleh juga dari jenis domba atau biri-biri. Yang kedua, telah memenuhi umur untuk berkurban. Untuk unta harus berumur 5 tahun, masuk ke umur 6. Adapun untuk sapi dan kambing dan biri-biri dan domba itu harus berumur 1 tahun, masuk ke tahun 2. Yang ketiga, tidak memiliki cacat satu sekalipun yang membuat harganya mengurangi dan kualitas dagingnya itu juga mengurangi. Adapun waktu penyembelihannya adalah dimulai matahari terbit pada hari raya Idul Adha hingga matahari terbenam di hari Tasyrik yang terakhir 13 Zulhijjah, yaitu pembagian daging kurban. Yang pertama, orang yang berkurban boleh memakan daging sembelihannya sesukanya dan menyedekahkan sisanya. Namun lebih utama orang yang berkurban mengambil sedikit saja, lalu sebagian besar sisanya disedekahkan, namun tidak boleh dijual atau diberikan kepada tukang jagal sebagai upah kepada tukang jagal atas jasanya. Yang terakhir, hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berkurban. Pertama, ketika sudah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, maka orang yang berkurban disunahkan untuk tidak mencukur rambut atau memotong kuku. Yang kedua, disunahkan memotong sendiri hewan kurbannya, boleh juga dengan jagal. Yang ketiga, dianjurkan bagi penguasa untuk berudyah atas kaum muslimin. Mungkin itu saja dari saya bab tentang akikah dan berkurban. Semoga bisa jadi amal sehari-hari kita. Hazanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.